melebihi dibandingkan sebagian yang lain. Dan ini kita bisa petik dari hadis-hadisnya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yang itu menjelaskan bagaimana bahwasanya sebagian sahabat itu keutamaan yang melebihi dibandingkan sahabat yang lain. Sebuah hadis dari Ali radhiyallahu anhu, beliau mengatakan bahwasanya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, Abu Bakrin wa Umar sayyida kuhuli ahli jannah minal awwalin wal akhirin illa nabiyyin wal mursalin. Sungguhnya Abu Bakar dan Umar adalah sayyidnya, tokohnya, penghulunya, penduduk ahli surga yang dewasa dari kalangan orang-orang terdahulu maupun orang-orang belakangan, kecuali para anbiya dan para rasul. Maka ini menunjukkan bahwasanya orang yang termulia di surga nanti setelah derajatnya para anbiya dan para rasul adalah siapa? Abu Bakar dan Umar radhiyallahu anhuma. Jadi menunjukkan bahwasanya manusia yang paling afdal, yang paling utama setelah para nabi, setelah para rasul adalah Abu Bakar, kemudian Umar. Sebuah hadis yang lainnya dari Ibnu Umar radhiyallahu anhuma, beliau mengatakan, kunna nukhayyiru bainan nasi fi zamanin nabi sallallahu alaihi wasallam fa nukhayyiru Abu Bakr. Dahulu pada zamannya Rasulullah SAW, artinya Rasulullah SAW masih hidup di tengah-tengah kita, kita ini memilih dan melebihkan bahwasanya sebagian dari kita itu memiliki kelebihan dibandingkan yang lain. Fa nukhayyiru Abu Bakr, maka kita mengunggulkan siapa? Abu Bakar. Itu karena Abu Bakar memiliki keutamaan yang lebih. Thumma Umar bin Al-Khattab, kemudian Umar, thumma Utsman bin Affan, kemudian Utsman ibnu Affan. Kemudian dalam riwayat yang lain beliau diceritakan fayablughu dzalika an-nabiy sallallahu alaihi wasallam fala yunkiru. Hal yang itu yang dilakukan oleh para sahabat ya, yang mengutamakan Abu Bakar, Umar, kemudian Utsman, itu sampai kepada Rasulullah SAW karena Rasulullah masih hidup dan Rasulullah SAW pun tidak mengingkarinya. Sehingga ini menunjukkan Rasulullah SAW menyetujuinya. Dan tentunya persetujuan atau takrir, persetujuan Rasulullah SAW adalah hukum juga, sebuah sunnah dari Rasulullah SAW. Dan kalau hal itu adalah hal yang salah, yang keliru, tentunya Rasulullah SAW tidak mendiamkannya, pasti akan mengingkarinya dan meluruskannya, menunjukkan kepada yang benar. Tetapi Rasulullah SAW mendengar itu sampai kepada beliau berita itu, tetapi fala yunkiru, beliau tidak mengingkarinya sama sekali. Kemudian disebutkan juga bahwasanya Ali radhiyallahu anhu mengatakan, la yablughuni an ahadin yufaddiluni ala Abi Bakr wa Umar illa jalattuhu haddal muftari. Kata Ali, tidaklah ada orang yang kok aku mendengarnya atau mengetahuinya bahwasanya orang tersebut melebihkan aku di atas Abu Bakar dan Umar, kecuali aku akan memukulnya, menderanya. Ya. Ini menunjukkan bahwasanya hadis-hadis ini menunjukkan bahwasanya sebagian sahabat itu memiliki keutamaan yang lebih daripada sahabat yang lain, dan itu tidak dipungkiri.
Oleh karenanya kita perlu mengetahui bahwasanya di antara yang perlu kita ketahui adalah bahwasanya para sahabat semuanya memiliki keutamaan, dan masing-masing di antara mereka itu sebagian memiliki derajat yang lebih tinggi dibandingkan sebagian yang lain. Dan Allah Subhanahu wa taala pun telah menegaskan hal itu. La yastawi minkum man anfaqa min qablil fathi wa qatal. Tidak sama, kata Allah Subhanahu wa taala, tidak sama di antara kalian, maksudnya para sahabat, antara orang yang berinfak dan berperang sebelum al-fath, yaitu sebelum Fathu Makkah. Sebagian ulama tafsir mengatakan sebelum perjanjian Hudaybiyah, al-fath di sini maksudnya. Jadi tidak sama antara orang yang berinfak dan berperang, artinya sudah masuk Islam terlebih dahulu sebelum terjadinya Fathu Makkah atau sebelum terjadinya perjanjian Hudaybiyah, ya, tidak sama dengan orang yang berinfak atau berperang setelahnya. Ulaika a'zamu darajatan minal ladzina anfaqu min ba'du wa qatalu. Mereka itu yang sudah terdahulu-dahulu ini lebih besar derajatnya, lebih tinggi derajatnya dibandingkan orang-orang yang berinfak dan berperang, ya, berjuang bersama Rasulullah setelah kejadian Fathu Makkah atau setelah kejadian perjanjian Hudaybiyah. Ini sudah ditegaskan oleh Allah Subhanahu wa taala. Wa kullu wa'adallahu al-husna, tapi masing-masing semuanya, baik yang itu masuk Islam terdahulu ataupun yang masuk Islam belakangan dari kalangan para sahabat setelah terjadinya Fathu Makkah atau setelah terjadinya perjanjian Hudaybiyah, itu semuanya mendapatkan janji dari Allah Subhanahu wa taala akan mendapatkan apa? Al-husna. Wa kullu wa'adallahu al-husna, dan semuanya dijanjikan oleh Allah Subhanahu wa taala akan mendapatkan al-husna, yaitu surga. Jadi al-husna sini adalah surga. Ini orang-orang yang berbaiat dan sudah masuk Islam terlebih dahulu dan berbaiat kepada Nabi SAW pada saat perjanjian Hudaybiyah, tentunya kedudukan iman dan derajatnya tidak sama dengan sahabat yang baru masuk Islam setelah kejadian Fathu Makkah dan berperang bersama Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Tetapi semuanya mendapatkan janji dari Allah SWT akan masuk surga. Semuanya adalah ahlu iman, orang-orang yang beriman yang berjuang bersama Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Sehingga sekali lagi para sahabat itu ada tafadul bainahum, yaitu ada sebagian memiliki kelebihan dibandingkan sebagian yang lain, walaupun sama-sama mendapatkan kemuliaan yaitu suhbah, menjadi sahabatnya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Maka para ulama itu telah menjelaskan bahwasanya sahabat yang mulia, yang paling mulia di antara sahabat yang lain adalah sahabat-sahabat yang mengikuti bai'atur ridwan ataupun yang mengikuti perjanjian sulh Hudaybiyah. Kemudian ada yang lebih mulia dari sahabat-sahabat tersebut, yaitu sahabat-sahabat yang mengikuti perang Badar. Jadi sudah disebutkan keutamaannya. Jadi ini lebih mulia lagi, sahabat-sahabat yang mengikuti perang Badar. Kemudian ada yang lebih mulia lagi di antara atau daripada orang-orang yang mengikuti perang Badar, yaitu yang terkenal dengan 10 sahabat atau orang yang diberikan kabar gembira bahwasanya mereka termasuk penduduk surga. Karena Rasulullah SAW pada satu majelis menghabarkan 10 orang ini bahwasanya si fulan di surga, si fulan di surga, mencapai 10 orang.
dalam satu majlis. Maka dari itu mereka disebut 10 orang yang diberikan kabar gembira akan masuk surga. Sebagaimana hadis dari jalan Abdurrahman bin Auf radhiyallahu an, beliau mengatakan sami'tu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yaqul, aku mendengar Rasulullah sallallahu alaihi wasallam mengatakan, Abu Bakr fil jannah, Abu Bakar di surga, wa Umar fil jannah, Umar di surga, wa Uthman fil jannah, dan Uthman di surga, wa Ali fil jannah, dan Ali di surga, wa Talhah fil jannah, dan Talhah di surga, wa Zubair fil jannah, Zubair di surga, wa Abdurrahman bin Auf fil jannah, Abdurrahman bin Auf di surga, wa Sa'd bin Abi Waqqas fil jannah, Sa'd bin Abi Waqqas di surga, wa Sa'id bin Zaid ibnu Amr bin Nufail fil jannah, dan Sa'id bin Zaid juga di surga, wa Abu Ubaidah bin Jarrah fil jannah, Abu Ubaidah juga di surga. Ini 10 orang ini disebutkan dalam sebuah hadis. Dalam satu majelis Rasulullah SAW mengatakannya bahwasanya mereka ini fil jannah, di surga. Ini 10 orang ini sudah diberikan kabar gembira oleh Nabi SAW dan dipersaksikan oleh Nabi SAW bahwasanya mereka adalah penduduk surga dalam suatu majelis. Dan dari 10 orang ini yang paling utama adalah 4 khulafa ar-rasyidin, Abu Bakar, Umar, Ali, dan Utsman radhiyallahu anhum ajma'in. Dan dari 4 khalifah ini yang paling utama adalah Abu Bakar dan Umar. 2 orang ini melebihi yang lain. Dan ini memang sering kita dapati bahwasanya hadis-hadis yang menunjukkan keutamaan Abu Bakar dan Umar. Bahkan sering kalau kita menilai hadis-hadisnya Rasulullah SAW, bagaimana Abu Bakar dan Umar ini sering mengiringi Rasulullah SAW. Rasulullah masuk bersama Abu Bakar dan Umar misalnya, keluar bersama Abu Bakar dan Umar. Dan sahabat yang paling utama di antara sekian seluruh sahabat adalah Abu Bakar As-Siddiq radhiyallahu anhu. Siddiqul ummah. As-Siddiq yang bermakna orang yang sangat membenarkan. Yang itu tersematkan menjadi sifatnya ataupun ciri khasnya Abu Bakar radhiyallahu anhu, dijuluki sebagai As-Siddiq. Dan tidak ada sahabat yang itu dinaskan kesahabatannya dalam Al-Qur'anul Karim kecuali Abu Bakar radhiyallahu anhu. Ini sebuah keutamaan. Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Idh yaqulu li sahibihi la tahzan innallaha ma'ana." Dan ingatlah tatkala Muhammad itu berkata kepada sahabatnya, yaitu Abu Bakar maksudnya, la tahzan innallaha ma'ana. Janganlah kamu sedih, sesungguhnya Allah bersamaku. Di pada saat kejadian diburunya mereka oleh orang-orang kafir Quraisy sebelum hijrah ke kota Madinah. Ini sebuah keutamaan bagi Abu Bakar, disebutkan sebagai sahibihi, sebagai sahabatnya Rasulullah SAW dalam Al-Quranul Karim. Disebut Siddiq karena sebuah riwayat mengatakan bahwasanya ketika kejadian Isra dan Mi'raj, orang-orang musyrikin itu mendatangi Abu Bakar dan mengatakan bahwasanya Muhammad temanmu itu mengkhabarkan kepada kita seperti ini. Ama alimta madza yaqulu sahibuk? Apakah kamu tidak mengetahui Abu Bakar apa yang dikabarkan, apa yang dikatakan atau yang diceritakan sahabatmu itu, yaitu Muhammad Rasulullah SAW, yaqulu kada wa kada wa kada. Dia bilang seperti ini, sebelum ini di ditemani oleh Jibril ke sana, kemudian diangkat. Kata Abu Bakar,
In kana qala dzalika faqad shadaq. Kalau Muhammad memang mengatakan seperti itu, maka itu benar sekali. Artinya dia mempercayainya. Itulah Siddiqul Ummah, ya. Abu Bakar radhiyallahu anhu. Kemudian jamaah sekalian yang semoga dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, yang menunjukkan juga keutamaan Abu Bakar dan Umar radhiyallahu anhu. Dan waktu itu Abu Bakar dan Umar tidak berada di hadapan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam berkata kepada para sahabatnya, "Baina rajulun yasuqu baqaratan id rakibaha fadarabaha." Jadi Rasulullah SAW menceritakan bahwasanya ada seseorang yang menggiring seekor sapi dan dia mengendarainya, ya, sambil mengendarainya kemudian dia pukul sapi tersebut yang ia tunggangi itu. Kemudian faqalat inna lam nukhlaq li hada. Sapi tersebut berkata, bisa ngomong, kita, maksudnya bangsa sapi itu tidaklah diciptakan untuk ini. Maksudnya untuk dipukuli, disiksa seperti ini. Kamu tunggangi kemudian kamu pukuli, kita nggak diciptakan seperti ini. Innama khuliqna lil harth. Kata sapi tersebut, kita bangsa sapi itu diciptakan oleh Allah Subhanahu wa taala untuk lil harth, berladang, untuk garap tanah, ladang sawah. Maka orang-orang yang mendengar seperti itu, waktu itu belum tidak ada Abu Bakar dan Umar, mengatakan subhanallah, baqaratun tatakallam. Subhanallah, wahai Rasulullah, seekor sapi bisa ngomong? Seperti itu. Seakan-akan masa iya? Seperti itu. Maka apa kata Rasulullah SAW? Fa inni uminu bihada ana wa Abu Bakrin wa Umar. Sungguh aku mempercayai hal ini. Begitu pula Abu Bakar dan Umar. Wa ma huma sama. Padahal Abu Bakar dan Umar tidak ada dalam majelis itu. Artinya kalau Abu Bakar dan Umar tahu aku yang mengatakan, pasti percaya. Ini menunjukkan bagaimana keimanan Abu Bakar dan Umar radhiyallahu anhu. Maka terlebih khusus kalau kita berbicara keutamaan Abu Bakar dan Umar, karena dua sahabat ini merupakan sahabat yang paling mulia di antara sahabat-sahabatnya Rasulullah SAW, maka tentunya tidak akan cukup waktu sebuah kajian, sebuah ceramah satu persatu bagaimana keutamaan Abu Bakar dan bagaimana keutamaan Umar radhiyallahu anhuma. Selanjutnya jemaah sekalian yang semoga dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, kita tadi sudah sempat kita singgung bagaimana keutamaan para sahabat, bagaimana sikap muslim yang benar terhadap sahabatnya Rasulullah SAW, dan mengapa pembahasan tentang sahabatnya Rasulullah SAW itu bagian dari agama kita. Dan tadi sudah kita bahas bahwasanya karena sahabat ini adalah orang pilihannya Allah Subhanahu wa taala untuk mengemban, menyertai dan berjuang bersama Rasulullah SAW, menolong Rasulullah SAW, dan yang akan mengemban tugas yang mulia menyampaikan ajaran Rasulullah SAW kepada umat setelahnya. Maka selanjutnya kita perlu adanya perhatian kita tentang siratus sahabah, perjalanan kehidupan sahabat radhiyallahu anhum ajma'in. Sebagaimana Rasulullah SAW juga punya sirah, perjalanan hidup beliau, maka para sahabat radhiyallahu anhum ajma'in juga memiliki sirah perjalanan hidupnya para sahabat radhiyallahu anhum ini.
tentunya kita perlu memperhatikan hal itu. Bagaimana keutamaan-keutamaannya, bagaimana kehidupannya para sahabat radhiyallahu anhum ajma'in, baik itu yang sudah diisyaratkan dalam Al-Quran maupun yang ada pada sunnahnya Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam, ataupun mempelajari dari asar-asar, ucapan-ucapan atau perbuatan-perbuatan yang diriwayatkan dari para sahabat-sahabat yang mulia ini, yang itu bertebaran banyak sekali dalam kitab-kitab hadis, ya, yang mana mencantumkan hal-hal tersebut dari keutamaannya atau gambaran perjalanan mereka, asar-asar ucapan atau perbuatan mereka. Karena kalau kita sebagai kaum muslimin yang mau mempelajari bagaimana kehidupan, bagaimana mereka ini menjalani agama ini dalam kehidupan mereka, maka kita akan memetik beberapa poin faidah. Yang pertama, kalau kita membaca bagaimana berita-berita mereka, kisah-kisah mereka, perjalanan kehidupan mereka, maka itu akan menumbuhkan cinta kita kepada para sahabat-sahabat Nabi kita Muhammad SAW. Sehingga kita cinta kepada mereka, timbul cinta itu, maka yang ada adalah pujian kepada mereka, bukan celaan. Dan tadi sudah disebutkan bahwa sikap yang benar adalah salamatul lisan. Lisan kita bersih dari celaan kepada sahabat Rasulullah SAW. Kita akan mendoakan ampunan bagi mereka dan akan memuji mereka, dan tidaklah menyebut mereka kecuali dengan kebaikan. Itu adalah salah satu faedah kita mempelajari atau membaca atau menilik kembali bagaimana sirah perjalanan kehidupan para sahabat radhiyallahu anhum ajma'in. Faedah yang kedua dari kita mempelajari bagaimana perjalanan kehidupan para sahabat ini, bahwasanya kita tergugah untuk menyerupai mereka, untuk meneladani mereka sebisa mungkin. Semakin kita ini dekat dengan metode bagaimana para sahabat radhiyallahu anhum menjalankan agama ini, mempraktekkan agama ini dan memahaminya dalam kehidupan mereka, maka kita akan lebih dekat dengan namanya kebaikan dan kebenaran. Semakin orang itu berpegang teguh dengan asar-asar peninggalan para sahabat radhiyallahu anhum, metodenya sesuai dengan metode mereka, pemahamannya sesuai dengan pemahaman mereka, maka akan semakin dekat dengan khairiyah, kebaikan. Karena sahabat-sahabat itu sudah dinaskan oleh Allah Subhanahu wa taala, kuntum khaira ummatin ukhrijat linnas. Kalian itu adalah umat, sebaik umat yang dikeluarkan untuk manusia. Maka ketika mereka, para sahabat-sahabat ini adalah orang-orang yang terbaik, ketika seseorang itu semakin meniti jalan mereka, maka khairiyahnya juga akan ia dapatkan. Orang-orang yang menyerupai sahabat radhiyallahu anhum ajma'in. Semakin terjaga dari yang namanya kesesatan. Ketika seseorang itu jauh dari pemahaman atau metode sahabat radhiyallahu anhum, maka akan semakin jauh dari namanya petunjuk. Maka rentan akan tersesat.
Dan inilah yang terjadi. Bagaimana kalau kita melihat sejarahnya orang-orang Khawarij? Mereka tersesat walaupun mereka membaca Al-Quran, menghafal Al-Quran, tapi tersesat menjadi ahli bid'ah. Kenapa? Karena mereka tidak mau mengambil dari sahabat-sahabat radhiyallahu anhum ajma'in. Akhirnya memahami dengan pemahaman mereka sendiri. Inilah yang terjadi ketika jauh dari jalannya para sahabat, maka itu tersesat. Kita bisa kembali mengingat bagaimana Ibnu Abbas radhiyallahu anhu ketika Abdullah bin Abbas ini mendatangi orang-orang Khawarij ini dan berdialog dengan mereka, dan itu mereka kesalahannya adalah tidak memahami ayat-ayat Al-Quran yang mereka jadikan dalil, tidak memahami dengan benar, dan itu dijelaskan oleh Ibnu Abbas radhiyallahu anhu. Ini menunjukkan bahwasanya kita ini perlu dekat dengan metode dan pemahamannya para sahabat-sahabatnya radhiyallahu anhum ajma'in. Ada juga bagaimana diceritakan, dikisahkan orang-orang Khawarij yang waktu itu diriwayatkan haji, ada sekelompok orang Khawarij haji dan pulang dari haji mampir kota Madinah, dan ternyata di dalam Masjid Nabawi sahabat yang mulia Jabir radhiyallahu anhu sedang memberikan hadis-hadisnya Rasulullah SAW atau mengajarkan hadis-hadisnya Rasulullah SAW. Dan orang-orang Khawarij ini sempat singgah di majelisnya Jabir radhiyallahu anhu ini, dan mereka tercengang dengan apa yang disampaikan Jabir yang berkaitan dengan syafaat, tentang orang-orang yang masuk neraka kemudian mendapatkan syafaat, akhirnya keluarkan dari neraka, kemudian dimandikan, kemudian dimasukkan ke surga. Ini hadisnya sangat panjang sekali ceritanya. Makanya ketika mendengar bagaimana Jabir menjelaskan itu, orang-orang Khawarij yang sempat singgah di majelis beliau geger. Kenapa? Karena itu bertentangan sekali dengan akidah mereka. Mereka kan mengatakan bahwasanya pelaku dosa besar apa? Masuk apa? Selama-lamanya. Nah, ini bagaimana? Kok Jabir radhiyallahu anhu mengabarkan seperti itu? Kemudian Jabir mengatakan kepada mereka, apakah kalian tidak baca Al-Quran? Subhanallah, bagaimana Jabir mengetahui bahwasanya mereka ini, orang-orang Khawarij ini, salahnya, kesesatannya dari mana? Mereka itu sebenarnya baca Quran tapi tidak paham, salah paham. Makanya Jabir mengatakan, apakah kalian tidak baca Quran? Subhanallah, mereka mengatakan dia baca. Akhirnya mereka mengeluarkan ayat-ayat yang itu menunjukkan kekekalan dalam neraka, padahal itu adalah untuk orang kafir. Kemudian dijelaskan oleh Jabir, apakah kalian tidak mendengar yang namanya Maqam Mahmud? Ini adalah syafaatul uzma. Disampaikan sama Jabir dari hadisnya Rasulullah SAW dan seterusnya. Memahami nas Al-Quran dari hadisnya Rasulullah SAW. Maka seketika itu pula ini orang-orang Khawarij ini kemudian mengatakan, apakah kalian menyangka bahwasanya Syekh ini, maksudnya Jabir itu, berdusta atas nama Rasulullah SAW? Maka akhirnya mereka semuanya bertaubat, melepaskan pemikiran itu, kecuali satu orang saja tetap ngeyel pada pendiriannya, pada akidahnya. Itu adalah salah satu contoh
bagaimana kalau kita semakin jauh dari metodenya atau manhajnya para sahabat radhiyallahu anhum ajma'in, maka kita akan rentan tersesat. Mengapa seperti itu? Karena mereka adalah orang-orang yang lebih paham tentang agama ini daripada kita. Dan tadi sudah sempat saya misalkan di awal kajian ini. Karena mereka melihat sendiri bagaimana Rasulullah SAW beramal tentang Al-Quran. Jabir radhiyallahu anhu ketika meriwayatkan hadis hajinya Rasulullah SAW yang sangat panjang, beliau mengatakan, wa Rasulullah SAW fina, dan Rasulullah SAW berada di tengah-tengah kami, wa alaihi unzilal Quran, dan Quran itu turun kepada beliau sallallahu alaihi wasallam, fama amila bihi amilna. Apa yang Rasulullah praktekkan mengamalkan Quran itu, maka kami praktekkan pula. Jadi tahu, oh seperti ini maksudnya, oh seperti ini caranya. Ini menunjukkan bagaimana kedalaman pemahaman para sahabat. Kemudian faedah yang ketiga, bahwasanya orang yang mempelajari sirah atau kehidupan, sepak terjang kehidupannya para sahabat ini, itu akan jelas akan jauh dari celaan terhadap mereka. Dan ini erat kaitannya dengan poin yang pertama tadi. Semakin cinta kepada para sahabat, tentunya tidak ada hasad dan dengki ataupun permusuhan terhadap beliau-beliau ini. Kemudian tentu akan terjaga lisannya sehingga tidak akan mencela mereka. Yang ada adalah taradhi, ya, dan memintakan ampunan kepada mereka. Kemudian selanjutnya jamaah sekalian semoga dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, ada satu hal yang penting sebelum kita menutup majelis ilmu ini. Ada hal-hal yang itu menjadi pertikaian antara beberapa sahabatnya Rasulullah SAW, dan itu memang terjadi sebagaimana yang diriwayatkan dalam beberapa riwayat, bagaimana terjadinya peperangan antara sahabat fulan dengan sahabat fulan. Nah, ini pertikaian, pertengkaran, dan sampai terjadinya peperangan ini, bagaimana seorang muslim menyikapinya. Ini juga perlu penting. Bagaimana sikap, kewajiban kita sebagai seorang menyikapinya itu bagaimana? Salah seorang salaf, yaitu Umar bin Abdul Aziz, khalifah yang mulia, Umar bin Abdul Aziz, ketika ditanya tentang masalah ini, beliau mengatakan, tilka fitnatun, itu adalah sebuah fitnah. Huru-hara yang terjadi itu sebuah fitnah. Sudah terjadi, mau gimana lagi? Bagaimana hal yang terjadi antara Muawiyah dan Ali dan beberapa sahabat yang ikut perang pada waktu itu, apa yang terjadi antara Ali dan Aisyah dan beberapa sahabat yang terbunuh. Ini hal-hal yang semacam ini, kata Umar bin Abdul Aziz, tilka fitnah, itu sebuah fitnah yang sudah terjadi. Tahharallahu minha suyufana, Allah Subhanahu wa ta'ala sudah menghindarkan pedang-pedang kita dari fitnah itu. Kita sudah gak ikut-ikut karena sudah terjadi, dan kita gak pernah ikut pada perang tersebut, pada hal-hal itu. Ketika Allah sudah seperti itu, ya, menghindarkan hal-hal itu dari kita, falnutahhir minha alsinatana, maka kita juga hendaknya menyelamatkan lisan kita ini, menjaga lisan kita ini, jangan sampai terlalu membahas masalah-masalah seperti itu, sehingga nanti akan mencela pihak sini, pihak sini, mencela sahabat ini, mencela sahabat ini. Ya. Sebagaimana pedang kita tidak pernah tersentuh fitnah itu, maka hendaknya lisan kita juga jangan menyentuh hal itu. Sudah, biarkan, jangan bicarakan lagi. Itu nanti akibatnya akan memberikan kita
kedengkian sana sini terhadap sebagian pihak dari sahabat-sahabat radhiyallahu anhum yang bertikai ini. Salah seorang ulama salaf yang lain yaitu Imam Ahmad, ketika ditanya tentang masalah ini, beliau menjawabnya dengan firman Allah Subhanahu wa taala, tilka ummatun qad khalat. Itu adalah umat yang sudah berlalu. Kejadian sahabat berperang seperti ini itu sudah berlalu. Laha ma kasabat wa lakum ma kasabatum, ya, wala tus'aluna amma kanu ya'malun. Dan kalian orang-orang yang setelah ini termasuk kita tidak akan ditanya tentang perbuatan-perbuatan para sahabat ini. Jadi benar para sahabat radhiyallahu anhum ajma'in ini adalah orang-orang yang memiliki keutamaan, tetapi mereka tetap manusia. Ini yang perlu kita camkan. Tidak ada yang maksum. Tidak ada yang terlepas dari namanya kesalahan. Manusia seperti kita bisa salah. Tapi perlu diingat bahwasanya ketika mereka mengambil suatu sikap dan akhirnya terjadi gesekan, mereka tidaklah mengambil sikap itu kecuali dari ijtihad mereka. Karena mereka orang-orang yang mujtahid, memiliki kemampuan seperti itu berijtihad untuk mengambil sikap dan hukum, untuk mengambil keputusan dan hukum. Ali radhiyallahu anhu memandang seperti ini, tetapi Muawiyah radhiyallahu anhu memandang seperti ini, dan semuanya memiliki sudut pandang masing-masing. Namanya manusia. Maka terjadilah apa yang terjadi, dan kita tidak perlu untuk ikut campur dalam hal urusan itu sehingga mencela sebagian yang lain. Bahkan diceritakan atau diriwayatkan dari sebagian ulama bahwasanya Muawiyah ini adalah pintunya sahabat. Dalam artian kalau Muawiyah ini dicela, ya, dan itu dibiarkan, maka orang yang mencela Muawiyah ini pasti bisa berani lagi untuk mencela sahabat-sahabat yang lain. Dan sekali lagi para sahabat-sahabat ini berijtihad ketika mengambil keputusan hukum dan sikap. Dan kita tahu sendiri bahwasanya orang yang berijtihad itu sudah mencapai derajat ijtihad mujtahid, ketika dia mengambil hukum sesuai dengan ijtihad dia, maka kalau benar mendapatkan 2 pahala, kalau salah mendapatkan 1 pahala, dan kesalahannya diampuni oleh Allah Subhanahu wa taala. Dan yang perlu kita pahami pula bahwasanya riwayat-riwayat atau kisah-kisah yang berhubungan dengan para sahabat yang tentang fitnah huru-hara tersebut itu tidak terlepas dari 2 hal. Ya. Yang pertama adalah sebuah kedustaan, dan yang kedua adalah memang valid, benar. Dan riwayat kedustaan ini yang menggambarkan kejadian di antara mereka ini sangat banyak sekali yang dinukil. Dan yang sahih juga ada. Dan kalau itu benar sahih, maka mereka semuanya adalah berijtihad dengan ijtihad masing-masing, ya. Dan tadi sudah disebutkan orang yang berijtihad itu dan dia mujtahid, benar-benar mujtahid, mendapatkan 2 pahala ketika dia benar ijtihadnya, dan mendapatkan 1 pahala ketika dia salah berijtihad dan kesalahannya diampuni oleh Allah Subhanahu wa taala. Dan kita hendaknya tidak membahas masalah-masalah itu kecuali memang kita perlu menyebutkannya sebagai hal untuk pengetahuan. Misalnya ada seorang ustadz, ada seorang guru menjelaskan sirah atau tarikh atau suatu hal yang berhubungan dengan ini, kita jelaskan. Ya. Tapi bukanlah kita sebagai sikap muslim, seorang muslim kemudian menjadikan hal itu adalah hal yang sering kita dibahas, kemudian menjadikan kita benci kepada salah satu pihak dari sahabat-sahabat radhiyallahu anhum ajma'in yang waktu itu memang terdapat pertikaian di antara mereka.
Ya, jadi sekali lagi ini yang perlu kita fahami bersama, dan inilah akidah Ahlussunnah wal Jamaah tentang apa-apa yang itu terjadi yang berupa pertikaian, pertempuran antara sahabat dengan sahabat yang lain, dan semuanya memiliki sudut pandang yang berbeda-beda, dan kebanyakan memang di antara riwayat itu ada yang dusta jelas dan juga ada yang benar. Dan sekali lagi, dan kalau riwayat itu benar, maka apa yang itu menjadi ijtihadnya para sahabat, kalau benar maka mendapatkan 2 pahala, dan kalau salah mendapatkan 1 pahala, dan kesalahannya diampuni oleh Allah Subhanahu wa taala. Dan sekali lagi, para sahabat radhiyallahu anhum ajma'in ini juga manusia seperti kita, tidaklah maksum. Pasti ada, tidak terlepas dengan namanya kesalahan. Namanya juga manusia. Tapi mereka mendapatkan kemuliaan, yaitu suhbah, mendapatkan kemuliaan untuk menyertai, menjadi sahabatnya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Maka banyak riwayat yang mengatakan bahwasanya yang menceritakan bahwasanya ada seorang ulama, Abdullah bin Al-Mubarak rahimahullah, yang mana ulama ini seorang alim yang memiliki keutamaan yang sangat tinggi sekali, warah dan seterusnya, dan itu disebutkan oleh para ulama. Tetapi diceritakan hanya sebagian ulama mengatakan, tapi satu keutamaan yang tidak ia raih. Apa itu? Suhbah. Yaitu Abdullah bin Mubarak itu bukanlah sahabatnya Nabi SAW. Jadi suhbah, ketika sudah disebutkan sahabat Nabi SAW, itu sudah merupakan kemuliaan yang sangat tinggi. Dan kemuliaan itu, mereka para sahabat akan ada tafadhul. Ya, satu di antara yang lain akan mendapat derajatnya tidak sama dengan yang lain. Semoga yang sedikit ini bermanfaat. Semoga Allah Subhanahu wa taala memberikan kita ilmu yang bermanfaat dan amal saleh, dan semoga Allah Subhanahu wa taala menjadikan kita hamba-hamba Allah Subhanahu wa taala yang hatinya bersih terhadap para sahabatnya Rasulullah SAW, yang mampu menjaga lisannya terhadap Rasulullah, terhadap para sahabatnya Rasulullah SAW, hamba-hamba kaum muslimin yang mau menggali lebih dalam bagaimana kehidupannya para sahabat, bagaimana manhaj dan metodenya para sahabat radhiyallahu anhum ajma'in dalam mempraktekkan agama ini, dalam memahami agama ini, dalam mempraktekkannya di kehidupan mereka. Semoga Allah Subhanahu wa taala sebagaimana mengumpulkan kita di majelis ilmu ini, kita juga memohon kepada Allah Subhanahu wa taala semoga mengumpulkannya di surganya kelak. Subhanakallahumma bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik wa sallallahu ala nabiyyina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Tafadhal, mau sesi pertanyaan atau bisa? Terima kasih Ustaz atas ilmu yang disampaikan, semoga bermanfaat bagi kami dan kami bisa beristiqomah di dalam sunnah sesuai dengan Nabi Muhammad SAW. Lanjut ke materi yaitu sesi pertanyaan. Silakan yang mau bertanya. Tafadhal. Assalamualaikum. Sebelum Nabi kita Muhammad SAW diangkat jadi Rasul, yang saya tanyakan masa dia sebelum diangkat mengasingkan diri atau bersembunyi mencari agama yang benar. Ya, itu apakah ada keluarga atau lingkungan tetangga, teman sahabat yang mengikutinya sejak dalam dia mencari agama yang benar itu sebelum diangkat jadi Rasul? Dan yang kedua, apakah kemudian sahabat itu berlaku
sebelum mati kita diangkat jadi Rasul atau sebelum dia menjadi Rasul itu. Ya begitu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jamaah sekalian semoga dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala. Rasulullah SAW sebelum dia mendapatkan wahyu menjadi nabi, itu diceritakan oleh ibunda kita Aisyah radhiyallahu anha bahwasanya beliau itu kalau bermimpi itu sering mendapatinya menjadi kenyataan, dan itu berulang terus berkali-kali. Ketika itu dialami oleh Rasulullah SAW, maka dia bertahanuf istilahnya, dan dijelaskan oleh Az-Zuhri rawi hadis tersebut bahwasanya tahanuf itu adalah ta'abbud, dia beribadah. Ibadahnya bagaimana? Wallahu a'lam, yang jelas tidak seperti keumuman masyarakat jahiliyah pada zaman itu. Dikatakan tahanuf fi ghari Hira. Jadi tahanuf kata Zuhri adalah ta'abbud, beribadah dari ghari Hira. Jadi untuk menyendiri beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Dan jelas tidak sesuai dengan keumuman praktek agama pada zaman jahiliyah, orang-orang jahiliyah pada waktu itu. Dan pada riwayat-riwayat itu, riwayat-riwayat baik itu dari Aisyah atau sahabat yang lain yang menjelaskan bagaimana awal-awal Rasulullah SAW mendapatkan wahyu dari Allah Subhanahu wa taala lewat Jibril alaihissalam, itu sebatas ilmu yang sampai kepada saya dari riwayat-riwayat itu. Tidak ada kemudian para sahabat itu mengiringi beliau atau menyertai beliau di di gua tersebut. Yang ada adalah Rasulullah SAW menyendiri dan dapat wahyu, kemudian pulang menemui Khadijah sambil gemetaran. Itu yang ada. Kemudian tadi sempat lupa memang yang berkaitan dengan pertanyaan kedua. Itu berkaitan dengan apa definisi sahabat itu. Ini luput dari kajian ini. Sahabat itu secara ringkas bagaimana yang dijelaskan oleh Ibnu Hajar rahimahullah, itu adalah orang, intinya adalah orang yang bertemu Rasulullah SAW, bertemu loh ya, bertemu. Ini kata-kata bertemu itu dalam bahasa Arab laqiya. Jadi man laqiyan Nabiya SAW, orang yang bertemu Nabi SAW. Beliau tidak mengatakan man ra'a, karena ada sebagian sahabat yang buta. Jadi orang yang bertemu dengan Nabi SAW, mu'minan bihi. Jadi bertemu dan beriman. Bertemu kemudian beriman kepada Nabi SAW, ya. Wa mata ala dzalika, dan dia mati dalam keadaan seperti itu, keadaan beriman. Walau takhallalat riddatun 'alal ashah, walaupun ada mungkin riddah, dia sempat keluar dari agama Islam tapi kembali lagi kepada Islam dan mati dalam keadaan Islam, maka ini juga disebut sahabat. Jadi sekali lagi, sahabat itu adalah definisinya orang yang bertemu walaupun tidak lama bertemunya dengan Rasulullah SAW, kemudian beriman kepada Rasulullah SAW, dan dia mati dalam keadaan beriman kepada Rasulullah SAW. Kalau kita melihat definisi ini, maka tentunya orang yang bertemu kepada Rasulullah SAW
kepada Nabi kita Muhammad SAW dan belum menjadi Nabi, belum menjadi Rasul. Kemudian dia pergi dan tidak pernah bertemu kembali dengan Rasulullah SAW setelah Rasulullah SAW menjadi Nabi sampai dia meninggal dunia, itu tidak disebut sebagai sahabat. Karena ketentuannya adalah mukminan bihi. Dia bertemu dalam keadaan dia beriman kepada Nabi SAW. Jelas setelah kenabian, setelah kerasulan, setelah dia menjadi Nabi dan Rasul. Jadi orang yang bertemu dengan Rasulullah SAW sebelum beliau menjadi Rasul, ya kan? Kemudian dia berpisah lagi dengan Rasulullah SAW dan tidak pernah kembali atau mungkin meninggal dunia, maka tidak disebut sebagai sahabat. Itu yang masyhur seperti itu. Jadi sekali lagi definisi sahabat adalah orang yang bertemu dengan Rasulullah SAW dan dia mukminan bihi, beriman kepada Rasulullah SAW, ya, walau takhallalat riddatun ala al-asah, walaupun ada riddahnya. Kadang karena ada sebagian sahabat itu bertemu dengan Rasulullah SAW dan beriman, kemudian beberapa waktu kemudian sempat keluar dari agama Islam, riddah, tapi akhirnya dia kembali lagi masuk Islam, dan itu dianggap sebagai sahabat, Makanya para ulama radhiyallahu anhu ketika meriwayatkan hadis-hadis sahabat yang seperti ini itu dimasukkan, karena itu dianggap sebagai sahabat. Ustaz, kenapa kita harus mendoakan para sahabat sedangkan para sahabat sudah dijamin masuk surga? Yang pertama jelas untuk kita itu mengamalkan firman Allah Subhanahu wa taala, walladzina ja'u min ba'dihim. Jadi Allah Subhanahu wa taala sendiri yang menjelaskan bahwasanya sikap seorang muslim itu adalah yaquluna rabbana ighfir lana wa li ikhwanina alladzina sabaquna bil iman. Jadi kenapa kita harus mendoakan? Itu perintah. Itu adalah sebuah manhaj yang sudah digariskan oleh Allah Subhanahu wa taala. Kenapa kita harus mendoakan kalau sudah dijamin surga? Untuk mengangkat derajat mereka, untuk melebihkan derajat mereka. Jadi yang pertama itu karena memang sudah manhaj yang digariskan oleh Allah Subhanahu wa taala. Hendaknya kita mengamalkannya. Makanya Aisyah mengatakan apa? Umiru an yastaghfiru. Mereka itu diperintahkan, kan? Diperintahkan. Jadi kita mengambil bahwasanya ayat ini perintah apa? Ini perkataan Aisyah ini. Pemahaman para sahabat. Umiru an yastaghfiru. Mereka itu diperintahkan untuk mendoakan ampunan bagi para sahabat-sahabat Rasulullah SAW. Apakah termasuk sikap meremehkan atau mencela sahabat bila sebagian kebanyakan di masyarakat kita bila diajak untuk mengikuti sunnah Nabi SAW, jika ada Nabi tolong Sallallahu Alaihi Wasallam, ya. Jika ada nulis Nabi atau Rasulullah, tolong ada Sallallahu Alaihi Wasallam. Ada sunnah Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam, mereka mengatakan itu kan sahabat, kita kan tidak, seolah-olah tidak percaya atas apa yang disampaikan. Pada saat itu tidak bisa melakukan, para sahabat itu bisa dilakukan apakah ini juga merupakan sikap meremehkan? Ini yang ana pahami, orang yang mengatakan seperti itu ya tidak meremehkan,
maksudnya mungkin wallah alam dengan kata-katanya itu kan sahabat, kita kan tidak. Maksudnya itu kan sahabat bisa mengamalkan seperti itu mungkin maksudnya. Apakah seperti itu? Mungkin ini maksudnya. Itu kan sahabat, maksudnya itu kan sahabat bisa mengamalkan sunnah-sunnah Nabi seperti ini. Kalau kita kan tidak, maksudnya mungkin tidak bisa untuk mengamalkannya seperti itu atau tidak mampu. Artinya dia mungkin menolak untuk mengamalkan sunnah itu, tapi perkataan ini bukan berarti, yang anda pahami bukan berarti tidak melecehkan atau tidak menghina sahabat, tidak. Maksudnya itu kan sahabat-sahabat bisa mengamalkan seperti itu. Adapun apakah perkataan itu seolah tidak percaya atas apa yang disampaikan oleh sahabat, ya belum tentu seperti itu. Tidak seperti itu, belum tentu seperti itu. Ya bisa jadi mungkin karena dia tidak tahu betul atau tidak paham betul sunnah Nabi SAW yang diriwayatkan sahabat tersebut. Jadi saya rasa ungkapan ini bukan berarti untuk mencela atau meremehkan atau menyikapi negatif para sahabat radhiyallahu anhum ajmain. Tapi ini lebih cenderung bahwasanya itu kan sahabat, artinya dia bisa mengamalkan seperti itu, kita kan tidak bisa, mungkin seperti itu. Adapun seolah-olah tidak percaya, nah ini juga belum pasti, soalnya bisa jadi dia tidak tahu bahwasanya itu adalah sunnah yang sebenarnya yang diriwayatkan oleh sahabat yang meriwayatkan. Cukup. Ya, selesai acara kita pada malam hari ini, kita akhiri dengan sama-sama baca Alhamdulillah. Subhanallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta